August, aku ingin melihat diriku waktu muda sekali lagi. Kamu masih kelihatan bersinar, Bu Evelyn. August! Bu Evelyn, berhubung tulang ibu sekarang agak rapuh, kalau kita buka terlalu besar nanti bisa hancur. Ibu tahu kan maksudku, jadi sebaiknya jangan dibuka terlalu lebar. August, lakukan yang aku katakan. Pelan-pelan saja. Siapapun yang berani menyentuh tulangku, dia akan mati sebelum dia menyadari kalau dia itu kena apa. Ya, siap Bu Evelyn. Oh, kamu cantik sekali, Evelyn sayang. Tanpamu aku hanya debu. Bu Evelyn, apakah boleh jika aku buka jendelanya sebentar? Rasanya agak pengap di sini. Selama kamu ada di sini, aku masih bisa bernapas. Jangan sampai kamu patah ataupun rusak. Kita masih punya perjalanan panjang di depan. Buka jendela dan udara segar itu bisa membuat tulangnya retak. Siap, Bu Evelyn. Kamu itu sinarku, kutukanku dan juga penyelamatku. Tidurlah yang nyenyak. Selama aku yang memimpin, kamu santai saja. Bu Evelyn, aku merasa nggak enak banget. Aku rasanya mau pingsan. Kamu akan pingsan dan jatuh di sampingnya. Cepat sadarlah, August. Ya ampun, dadanya gede banget. Aku yakin pasti penuh sama gaun-gaun keren. Ayo kita ambil gaunnya, kasih ke tim pemandu sorak, terus ambil lagi punya kita. Lihat ekspresi cowok itu kayak nggak banget ya. Mungkin gaunnya biasa aja. Kalau begitu, ayo lihat lebih dekat. Bu Evelyn, tapi sepertinya agak aneh kalau kamu mau ngobrol sama orang yang sudah mati, Bu. Dia ini masih hidup. Selama dia utuh, maka aku aman. Aku nggak menyangka glow up ibu butuh lemari kayak begitu. Kecantikan itu ada harganya, August. Dan kadang-kadang orang lain yang akan membayar semua itu. Aku sedikit khawatir karena ibu menceritakan semua ini, terus nanti ibu bakal bilang, August, kamu kebanyakan tahu dan kamu nggak bisa menjaga rahasia. Dan aku nggak mau seperti itu. Tolong jangan begitu ya, Bu. Kamu adalah teman setiaku. Nggak pernah bocorin apapun. Aku hargai semua itu, August. Tenanglah. Kamu mengerti yang kukatakan? Makasih Bu Evelyn, tapi gaun dari tulang, apakah ibu yakin karena itu bakal kelihatan gila banget kalau sudah jadi? Nanti kamu akan terbiasa. Tarik napas dan sekarang diam. Siap Bu Evelyn. Bu Evelyn udah pilih bajunya, August udah ngunci petinya. Saatnya kita nyusun rencana buat nyelinap ke ruangan dia. Ya, walaupun tempat itu serem banget. Kita udah cukup dapat suasana creepy-nya. Kamu takut ya, Nastia? Kalau kita sampai ketahuan, aku akan nyalahin kamu, Diana. Tenang aja, kita aman. Kalau begitu kita mendingan cabut sebelum apes. Teman-teman, Apa? kenapa kalian di sini? Apa kalian tadi ngintip di luar ruangan Bu Evelyn? Ayo, jujurlah. August, kamu suka lebay. Kami nggak ngintip tahu. Kami bertiga mau pergi ke kafe. Iya, dan sekarang tercium bau croissant dan Emma pasti lagi bikin. Aku juga cium bau croissant, tetapi aku juga cium bau kebohongan. Kalian dengar ya, jangan pernah deketin ruang Bu Evelyn. Dia itu sangat nyebelin. Dia itu orangnya paling ngebosenin, teman-teman. Dan yang paling jutek, kami ke kafe dulu, August. Jadi begini, aku punya pengumuman teman-teman. Kalau kalian minum lemonade tapi nggak kasih tip, aku bakal tutup kafe ini. Kalau nggak ada tip, nggak ada kafe. Kalian makan sandwich di bangku taman. Memangnya remaja harus ngasih tip juga? Kalau nggak mau tempat ini jadi mesin minuman kalengan, ya harus kasih tips lah. Kalau nggak ada tips, aku tutup saja kafenya. Belum pernah lihat Emma senyebelin ini. Emma, ada diskon khusus buat cewek cantik? Ada diskon 10% kalau kamu punya surat bukti kalau kamu memang cantik. Sekarang tunjukin paspor yang tulisannya resmi imut. Ayolah Emma, kami kan geng VIP-mu. Yang VIP itu yang kasih tip, bukan yang ninggalin remah. Ini, kamu buat glow up kuku kamu berikutnya. Kalau segini cuma cukup buat satu kuku. Terima kasih ya para ratu pelit.
Aku agak takut sama cewek ini. Itu bukan cewek, itu Emma. Teman-teman, kasih tip dikit lah. Takutnya nanti dia malah santet kita. Kalian aja, aku bokeh dan gak ada budget buat tip. Aku masih pelajar, tip gak masuk anggaran. Teman-teman, sudah coba gaunnya? Itu agak ketat, harus dilebarkan sedikit. Kita pakai gaun ini pas pesta dansa nanti, biar lihat wajah para putri itu jadi kesal. Mereka bakal datang pakai rok nenek-nenek. Aku lihat wajah Diana pas dia nggak nemuin gaunnya di kamar kita. Dia itu hampir pingsan. Kasih tahu ke seluruh sekolah, kita ini ratu pesta dansa. Kita akan bilang ke Bu Evelyn kalau bajunya nggak muat. Berat badan kita nambah 2 minggu ini. Kalian sembunyiin gaunnya di mana? Itu rahasia besar. Kalau ada yang bocorin, kita balik lagi berburu gaun. Kita sembunyiin gaunnya di bawah kasur anak-anak football. Itu pintar sekali. Pasti nggak bakal ketahuan. Hei teman-teman, kalian dengar gak? Cewek-cewek pemandu sorak nyuri gaunnya Diana, Dana, dan Nastia. Disembunyiin di kamar anak-anak football. Ayo kita kasih tahu mereka, ini bakal seru. Seru buat kita, tamat buat tim pemandu sorak. Ayo kita berangkat, aku hidup buat drama. Aku harus gimana kalau Diana, Dana, dan Nastia minta gaun lagi? Lalu gimana? Kamu itu kan bukan lembaga amal, Hani. Tapi aku udah dibayar buat gaun-gaun itu. Bilang aja inspirasimu sudah habis. Atau bilang bahan-bahannya mahal. Suruh aja mereka bayar lagi. Pintar juga. Tapi dari mana aku dapat kainnya? Udah nggak ada stok. Emma kan punya taplak meja di lemari. Apa kamu pikir Diana, Dana, dan Nastia bakal ikut piknik sama kita? Kayaknya enggak. Mereka pasti milih taman mawar dan cium bunga sampai matahari terbenam. Terus foto selfie. Cewek-cewek emang suka bunga. Dengar ya teman-teman, selfie sama mawar lebih keren daripada lapangan steak berdebu kita. Dominic, jangan gitulah. Cewek kan macem-macem. Ada yang suka bunga dan juga ada yang suka piknik. Gak sesimpel itu. Aku punya ide. Kalau begitu, gimana kalau kita potong mawar-mawarnya malam ini? Bagaimana teman-teman? Serius bro, kita bakal dibotakin kalau ketahuan. Aku takut dibotakin. Aku tertarik. Menurutku nggak apa-apa kalau kita semua botak. Malahan bakal cocok. Ya udah bro, kalau gitu aku nggak ikutan. Aku juga nggak ikutan. Botak bukan gayaku. Teman-teman pasti bakal cuekin aku kalau aku botak. Ada 3 cewek dan juga 3 cowok. Sepertinya Dominic lagi ngebak tuh. Jangan lupa teman-teman, kita juga perlu pinjam gunting kebun dari August. Aku udah bisa bayangin ciuman sama salah satu cewek di piknik. Muah. Begini bro, kalau kamu udah botak, teman-teman bakal cuekin kamu. Mau taruhan? Ngapain juga taruhan? Aku tahu kalian semua bokeh. Ini bencana, kita nggak punya gaun buat pesta dansa. Ini adalah perang. Perang sama anak pemandu sorak. Diana, kamu datang ke sini buat naksir manusia serigala, tapi sekarang malah kejebak drama. Semua gara-gara anak-anak pemandu sorak itu. Trik-trik licik mereka itu sangat menyebalkan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain mereka. Gak ada gunanya panik, Diana. Kita harus cari mereka dan minta balikin gaunnya sebelum mereka pakai buat pesta dansa. Nastia, serius? Kamu kayak orang baru aja? Mau minta ke anak-anak pemandu sorak gitu? Hei teman-teman, boleh minta balik gaun kami? Mau kami pakai buat pesta? Enggak, bukan gitu caranya. Mereka bakal pikir kita lembek banget. Mereka akan pikir gitu. Aku bakal kelihatan bagus banget pakai gaun itu. Dan selfieku keren. Rasanya beda banget. Semua hal di sini nggak kayak yang lama sama sekali. Kamu akan dapat giliranmu, Diana. Kamu udah mode savage banget. Rampas aja dari Jet pas lagi mereka dansa. Nggak bakal perlu juga. Jet nggak bakal muat dengan gaun itu. Percayalah. Dia nggak bakal muat. Wah, lihat. Ada drama di surga pink ini. Kalian berisik sekali. Ada apa ini? Ayo katakan padaku. Kamu. Kami bercanda. Kamu kesini mau ngapain? Aku cuma mau lihat diva-diva tanpa gaun ini masih oke nggak? Dulcia, apa kamu tahu di mana gaun-gaun kami? Mungkin aja aku tahu. Rahasia membuat hidup lebih seru lagi, iya kan? Aku bercanda. Kalaupun aku tahu, aku nggak akan mungkin bocorin sama kalian. Jadi kamu kesini cuma buat ngejek kami, begitu? Kamu tenang aja. Kamu itu jangan lebay ya, Dulcia. Belum nemu cowok serigala, kamu udah vibes duluan. Jangan urusin aku sama gebetanku ya. Urus saja lemari kalian sendiri, teman-teman. Gaun-gaun itu udah lenyap kan? Kalian nggak tahu ada di mana gaun-gaun itu. Aku udah muak sama dia. Aku kan udah pernah wanti-wanti sama dia kan? Aku akan lapor pada Bu Evelyn. Dulcia, berhenti! Ini rumah sakit jiwa apa gimana? Gila matahari atau bulan? Ini gila bulan purnama. Itu fakta. Aku sudah kasih dia balasan yang tepat.
Kalian ingat ya, gak ada gaun di ruangan merah. Jadi sekarang gimana? Kita pakai apa buat pesta? Diana, kita masih punya waktu. Kita bakal cari jalan. Terima kasih Dana, kamu udah dukung aku. Gak ada jalan lain lagi. Kita harus improvisasi. August, main game sendirian. Emma, di sekolah ini kamu nggak pernah benar-benar sendirian. Meski kamu pikir kamu sendirian. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak sakit. Aku punya mint sama lemon. Enggak, Emma. Aku cuma butuh ruang. Hari ini berat banget buat aku. Ya, baiklah. Baiklah teman-teman, ayo jalan. Kita kan udah pernah kesini. Gak seram-seram amat. Iya, ini cuma jaring laba-laba masuk ke mulut aja. Ke basement lagi. Pasti para pemandu sorak itu nyembunyiin gaun kita di sini. Ayo cepat kita cari. Ayo. Bu Evelyn, bikin kaget aja. Kalian juga mengagetkan aku. Kalian sedang apa di sini? Kami udah pernah kesini sebelumnya. August nyuruh kami ambil selai tadi siang. Kami bukan mau kepo nyari pintu rahasia, Bu. Anggap saja aku percaya itu. Tapi selainnya kan siang tadi, lalu sekarang mau ngapain? Bu Evelyn, baiklah kami akan jujur. Anak-anak pemandu sorak mencuri gaun kami. Kami pikir mereka menyembunyikannya di sini. Gaun prom gak ada cadangannya, Bu Evelyn. Kenapa mereka harus mencurinya kalau mereka punya sendiri? Tentu saja buat pamer di pesta. Itu yang mereka bilang pada kami. Ya baiklah, tapi di sini nggak ada gaun itu sama sekali. Jadi sekarang kalian keluar sana. Bu Evelyn. Ayo pergi. Gak akan ada gunanya kalau kita ribut di sini. Tapi gaunnya gimana? Seharusnya aku malah bertanya, kenapa gaunku kurang oke buat para pemandu sorak? Udahlah, kita nggak bisa temukan gaun kita. Teman-teman, akhirnya kalian datang. Kami nyariin dari tadi. Kenapa emangnya? Harusnya kalian nyariin gaun kami. Kami tahu di mana letak gaun kalian. Beneran, kami tahu. Kamu ceritain lah, barter ciuman. Mereka itu mau membohongi kita ya? Itu udah pernah teman-teman. Aku kasih tahu ya, nggak perlu ciuman. Gaun kalian ada di kamar anak-anak football, di bawah kasurnya. Kami sempat dengar pas di kafe. Kami nguping mereka. Kalian serius? Kalian keren banget. Kalau begitu, kalian dapat hadiah kencan di Taman Mawar. Ah, keren. Nguping juga kadang bawa untung. Iya, kadang itu bisa untung besar. Sampai ketemu lagi teman-teman. Cepat cari sebelum cowok-cowok football itu kembali kemari. Ayo. Gimana kalau mereka lagi mandi? Gimana kalau mereka di luar pintu? Hah, teman-teman. Ketemu. Punyaku juga ketemu. Berarti punyaku juga ada di situ. Hei, apa yang kalian lakukan? Sedang apa kalian di sini? Dia bongkar-bongkar bawah kasur kita. Lucu banget ya. Kami cuma memeriksa saja. Kami adalah ratu kebersihan, teman-teman. Apa itu gaun jadul? Sepertinya aku nggak sembunyiin gituan di bawah kasurku. Anak-anak pemandu sorak yang sembunyiin ini di sini, kalian tahu? Ini gaun-gaun kami. Tolong kalian jangan bocorin ke siapa-siapa ya. Baiklah, teman-teman, asalkan kalian mau ikutin syaratnya. Dengan syarat kalian semua mau ikut piknik kami. Tapi kalian aja belum kenal sama kami. Tapi kami udah tahu kalau kalian suka nyusup, itu skill yang cukup keren. Teman-teman, kita kan udah janji mau ke Taman Mawar. Setuju aja, atau kami panggil anak-anak pemandu sorak. Pilihan di tangan kalian. 1, 2. Baiklah, setuju. Tapi kami yang pilih tempatnya. Bagaimana, setuju? Kalau begitu, kita sudah deal ya. Kami akan kunci mulut kita rapat-rapat. Teman-teman, kita harus bawa bawang putih ke piknik nanti. Kenapa emang? Kita nggak tahu cowok-cowok itu aslinya gimana. Ya, jaga-jaga saja. Добро пожаловать в Роуз, здесь шипы, а не цветы. Где красавица с клыками правит тьмой без суеты. Это школа для легенд, ты не вывез, извини. Ночью здесь все оживает, лучше дверь закрой, брат, сни. На дворе день и все вроде чинно. Лакированный пол, форма как с витрины. Но мы знаем, что скрывает эта сцена. Каждый взгляд в коридоре — это личная арена. Парни в форме как статуи с обложек. Девчонки леденят, даже если улыбаются нежно. Тут не про пятерки, тут про кланы и коды. Кто живет до утра, тот уже с кем-то в сговоре. Роуздон, школа из теней. Мы не играем, мы правим окей. Здесь не учат
Инстаграм. Смотритель молчит, но глаза говорят, что за тобой следят, даже если спишь, факт. Шепот в зеркале, двери сами закрылись. Что ты думал, элитка, без мистики сбились. Роусторн, мы не просим быть крутыми, просто мы и есть легенды этой лиги. Здесь нет цветы, здесь шипы. Здесь не мечты, здесь вампиры. Здесь не вопросы, здесь знаки. Каждая ночь как битва без драки. Здесь нет цветы, здесь шипы. Здесь не мечты, здесь вампиры. Здесь не вопросы, здесь знаки. Каждая ночь как битва без драки. Это Роусторн, не сравниваясь с массой. Это место для тех, кто не боится власти, где тайна, валюта, а взгляд как прицел. И если ты с нами, ты тоже уже не цел.